Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan, Allah yang hidup, yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Hari ini kita boleh merayakan Hari Paskah, Hari Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dari tempat ini, sebagai hamba Tuhan, saya mengucapkan kepada kita semua yang menonton video di khotbah ini dan juga sebagai gembala sidang di tempat ini, saya mengucapkan selamat Hari Paskah tahun 2023. Biarlah Paskah tahun ini membawa kehidupan iman percaya kita tetap semakin kokoh, teguh, dan kuat di dalam Tuhan. Dan kiranya apa yang kita lakukan di sepanjang tahun ini, itulah sesuatu yang dapat boleh memuliakan dan menyenangkan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, dan ucapan saya barusan, saya menyinggung kata kita tetap teguh dan kokoh berdiri, dan itulah yang akan menyinggung tentang khotbah pada hari ini, di hari Paskah. Pada hari ini tanggal 9 April tahun 2023. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 12 sampai dengan 14. Saya memberikan judul khotbah Paskah pada hari ini, dihidupkan kembali dari kematian. Dihidupkan kembali dari kematian. 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai dengan 14. Begini bunyi firman Tuhan. Kebangkitan kita. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Perhatikan ayat 14 ini, saudaraku. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Katakan amin. Saudara-saudaraku, 2 hari yang lalu, hari Jumat Agung, kita juga merayakan hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Ya, Alkitab sudah mengatakan bahwa Yesus mati untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Dan hari kebangkitan ini bicara tentang kuasa maut yang dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, mari dengan judul dihidupkan kembali dari kematian, kita boleh merasakan bahwa kebangkitan Yesus, kebangkitan yang benar-benar membuat satu keberuntungan bagi hidup kita sebagai orang percaya. Amin, saudara-saudara. Saya katakan keberuntungan, saudara-saudaraku. Mengapa? Paulus katakan di sini, tanpa kebangkitan sia-sialah kepercayaan kita. Gak ada guna yang kita lakukan dalam hidup ini, saudara-saudaraku, kalau Yesus tidak dibangkitkan. Perhatikan, sosok ini, pribadi ini adalah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Semuanya fenomenal. Apa yang fenomenal? Kedatangannya, wujudnya berinkarnasi menjadi seorang bayi. Itu saja sudah fenomenal. Menimbulkan perdebatan, ketidakpercayaan banyak orang. Kedatangannya pun, kelahiran Yesus pun ingin dilenyapkan oleh raja yang jahat, Raja Herodes. Pun menjelang Yesus mati pun dia dibenci banyak orang dan memang akan mau disingkirkan dengan cara disalibkan. Saudara lihat, jadi seumur hidup Yesus sejak dia lahir sampai dia mati di kayu salib. Ancaman-ancaman itu sungguh luar biasa. Tetapi saudara-saudaraku, dengan judul dihidupkan kembali dari kematian, memberi satu semangat hidup gairah baru dalam hidup kita sebagai orang percaya. Amin. Saudara, kematian Kristus membawa kepada kehidupan. Itu yang saya katakan 1 minggu yang lalu. Kematian Yesus membawa kehidupan. Artinya, kalau saya boleh mengulang kembali khotbah saya, bagian yang ketiga, hidup kita harus menjadi saksinya. Nah, kita tahu bersama, saudara-saudaraku, kemudian setelah kebangkitan Yesus, kehebohan terjadi. Tapi Yesus tidak pernah berdusta. Alkitab sangat jujur
Alkitab dengan sangat-sangat terbuka, dia akan dibangkitkan kembali. Amin. Hari ini, imanmu yang tertutup, pengharapanmu yang hilang, kasihmu yang lenyap pudar, hidupkan kembali, saudara-saudara. Amin. Iman, pengharapan, kasihmu akan kepada Tuhan harus dihidupkan kembali. Karena itu yang bisa memompa kita. Saya pakai kata memompa ya, memacu kita, menggerakkan kita untuk kita lebih lagi bergairah dalam melayani Tuhan. Saudara, fakta sejarah tidak bisa dibantah. Tadi saya katakan, fenomenal. Kebangkitan dan kematian dan kebangkitan Kristus mengubah secara drastis, ya, mengubah secara signifikan, secara drastis perjalanan sejarah umat manusia, dan itu tidak pernah bisa dihilangkan. Banyak orang ingin melenyapkan pengikut-pengikut Kristus. Dan saudara bacalah dalam kitab Kisah Rasul, perjalanan gereja mula-mula tidak pernah lepas dari ancaman mara bahaya, penjara dan kematian. Sampai hari ini pun orang-orang yang dipakai kuasa-kuasa kegelapan ingin melenyapkan bukan saja penganut agama Kristen, tapi pengikut Kristus, dan kepercayaan itu pun ingin dilenyapkan. Tetapi fakta sejarah menulis bahwa kematian dan kebangkitan Yesus mengubah perjalanan sejarah umat manusia. Saudara, suka tidak suka, saya mau mengatakan bagi miliaran orang percaya di muka bumi, ya miliaran, saya tidak pakai kata jutaan kembali, jutaan, tapi saya mau pakai kata miliaran orang percaya di muka bumi ini. Perhatikan ini, Injil adalah kabar baik. Nanti saya akan singgung mengenai hal ini. Injil adalah kabar baik. Injil adalah kabar baik. Katakan amin. Ya, bagi orang yang tidak percaya, salib itu batu sandungan, kebodohan. Saya dan Ibu Gembala membaca 2 hari lalu dalam doa pagi kami dalam 1 Korintus 1. Saya mau baca dulu walaupun tidak dalam catatan saya. Saya dapat 1 Korintus 1. Saudara-saudara perhatikan ini. Ayat 23. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Sama ya tulisan Paulus ini seperti tadi pasal 15. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Kalau ada Kristus yang tidak disalibkan, itu bukan berita Injil. Amin. Ini berita Injil yang benar, Kristus yang disalibkan. Untuk apa, saudara? Orang-orang Yahudi. Salib itu suatu batu sandungan. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Jadi untuk penganut agama Yahudi dan orang yang percaya dengan Yahudi, dengan firman Tuhan, karena Yahudi ini identik dengan Israel, saudara-saudaraku ya, itu batu sandungan. Ini bicara apa, saudara? Ada orang-orang yang di luar Kristen yang menganggap salib adalah batu sandungan dan suatu kebodohan. Amin. Tetapi saya kunci ini semua dengan apa yang kata Paulus tadi. Kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Amin. Ya, ada 2. Bisa dikatakan 2 versi. Tapi saya percaya versi yang pertama adalah kebenaran. Kristus yang disalibkan. Haleluya, saudara-saudara. Amin. Perjalanan umat manusia sudah menunjukkan itu. Saudara lihat, gereja-gereja Tuhan selalu menjadi incaran-incaran orang-orang yang dikuasai oleh kuasa kegelapan. Anak-anak Tuhan dipengaruhi untuk pindah keyakinan. Tetapi sampai hari ini, dan saya percaya sampai Yesus datang kembali, kekristenan tetap akan selalu hidup di atas muka bumi ini, saudara-saudara. Amin. Sekali Yesus, tetap Yesus. Puji Tuhan. Saudara, Injil adalah kabar baik. Yesus telah dibangkitkan. Pagi ini saya dapat banyak
kiriman WhatsApp. Is risen, dia dibangkitkan kembali. Haleluya, luar biasa. Kedatangannya saja sudah fenomenal, saudaraku. Lahir dari seorang perawan suci yang belum menikah, belum pernah berhubungan dengan laki-laki. Itu aja sudah membuat orang heran dan gak percaya. Kematiannya dengan cara yang sangat keji dan hina. Dan bagi orang Yahudi, orang yang dihukum dengan cara disalib adalah orang yang sangat jahat. Penjahat besar yang dihukum di sana, saudara. Sehingga kita tahu bersama, waktu Yesus disalibkan, di kiri kanannya ada penjahat, ya kan? Nah, kita sudah pasti punya satu kesimpulan, ini penjahat besar. Mungkin dia pembunuh atau dia pemberontak. Jika dia sudah disalibkan. Saudara lihat, kebangkitannya pun fenomenal. Semua yang dilakukan Yesus itu fenomenal, saudara-saudara. 40 hari kemudian dia naik ke atas, meninggalkan bumi ini. Itu fenomenal. Bacalah kita di sana tersaji semua dengan sangat jelas dan jujur. Dan nanti satu kali Maranatha, dia akan datang kembali. Fenomenal, saudara-saudara. Tidak ada yang seperti dia. Dan itu sebabnya jangan heran, dalam tanda kutip kita pun berbeda dengan dunia ini, saudara-saudara. Amin. Banyak orang yang membenci kita, memusuhi kita, tidak jadi masalah. Tapi banyak orang juga yang diberkati dengan keberadaan kita sebagai orang percaya. Amin. Melalui hidup kita. Tadi saya katakan seminggu yang lalu, ya, bahwa kematiannya membawa kehidupan. Hidup kita harus menjadi saksi Kristus. Amin. Saudara, mari tidak usah berlama-lama ya. Ini saya ajak kita untuk melihat 3 hal sebagai renungan Paskah tahun ini yang mengingatkan kita dan mengajak kita. Kita lihat 1 Korintus kembali. 1 Korintus 15 kita kembali kepada ayat emas kita. Saya baca ayat 1 dan 2. 3 hal saya bagikan pada hari ini sebagai renungan Paskah tahun ini, saudara-saudara. Ayat yang pertama dan yang kedua. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu. Nah ini dia, mengingatkan. Saya baru saudaraku ada kata mengingatkan. Saya tulis juga di buku catatan khotbah saya, renungan Paskah tahun ini mengingatkan dan mengajak kita. Yang pertama, saya baca dulu ya, ayat pertama tadi. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu. Yang tadi ya, di pasal pertama tadi, yang Yesus disalibkan, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Ini yang tadi di awal saya katakan. Oleh Injil itu kamu apa? Diselamatkan. Asal kamu teguh berpegang padanya, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Saudara perhatikan, renungan Paskah tahun ini yang pertama. Mengingatkan dan mengajak kita untuk tetap teguh berdiri dan berpegang kepada Injil yang murni. Amin. Untuk tetap teguh berdiri dan berpegang kepada Injil yang murni. Injil yang murni itu yang tadi saudaraku, yang di dalamnya berita tentang Yesus yang disalibkan. Saudara boleh tambah 1 Korintus 1 tadi. Saya buka sebentar ya di ayat pertama tadi, 1 Korintus 1 ayat yang ke-23. Ya. Ini Injil yang murni. Dan kalau bicara tentang salib, artinya ingat, penderitaan Yesus di kayu salib juga membuat kita mau tidak mau, suka tidak suka, kita pun mengalami penderitaan. Kita harus pikul salib, saudaraku, menyangkal diri untuk menjadi pengikut Yesus. Amin. Amin. Dan ini tidak mudah, tidak gampang. Tetapi contoh yang ada, yang tertulis dalam Alkitab 2000 tahun yang lalu, ada satu sosok yang fenomenal yang mempraktikkan ini, yang menyelesaikan misi Bapa, supaya engkau dan saya menjadi
pengikut-pengikutnya yang benar-benar sungguh-sungguh. Itulah sebabnya yang pertama saya akan mengingatkan dan mengajak kita untuk tetap teguh berdiri dan berpegang kepada Injil yang murni. Amin. Di luar Injil, saya tidak percaya. Sebagai buku pengetahuan bisa, sebagai informasi tambahan mungkin, tapi kebenaran yang hakiki hanya ini saudara. Ya. Itulah sebabnya untuk melengkapi yang pertama ini saudara, mari membuka kitab Roma pasal pertama. Roma pasal yang pertama saudara-saudaraku. Roma pasal yang pertama. Nanti saya akan lihat kaitannya dengan kisah Korintus yang tadi saya di awal sudah bilang kepada saudara, kekuatan itu. Roma 1 ayat 16. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan kokoh dalam Injil. Saudara lihat, Paulus nggak main-main saudaraku. Kalau dia mengajak jemaat di Korintus untuk tetap teguh berdiri, sama dia menyaksikan ini kepada jemaat di Roma. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam apa? Dalam Injil. Karena Injil adalah apa saudaraku? Kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Ini dia, bertolak belakang ya dengan Korintus tadi, agak bertolak belakang sedikit ya. Pertama-tama orang Yahudi. Perhatikan, dalam Korintus tadi kita belajar ya, orang Yahudi menganggap salib adalah apa? Batu sandungan. Kemudian ayat Roma dikatakan, tetapi juga orang Yunani. Artinya saudaraku, ada orang yang menganggap Injil itu adalah kebodohan dan batu sandungan. Tetapi ada banyak orang yang menganggap Injil itu adalah kekuatan Allah. Ayat 17. Sebab di dalamnya nyata apa saudaraku? Kebenaran. Ini sudah dialami Rasul Paulus. Yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara, ini yang saya ingin ungkapkan, buka di sini ya. Injil itu bicara kekuatan Allah. Nah, kita buka 1 Korintus. Kembali kita buka 1 Korintus. Ya, apa itu kekuatan Allah? Perhatikan. Ayat yang ke-18. Perhatikan baik-baik saudara-saudaraku. Ini ayat yang terkenal, ya. 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang apa saudaraku? Adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Ya. Tetapi bagi kita yang diselamatkan oleh Injil tadi, ya kan? Kita kan diselamatkan oleh Injil, pemberitaan Injil. Pemberitaan itu adalah apa saudaraku? Kekuatan Allah. Jadi Injil bicara tentang salib itu adalah kekuatan Allah. Amin. Ini Injil yang murni. Kalau hamba Tuhan, pendeta, gembala, pengkhotbah tidak bicara tentang salib, tidak bicara tentang kekuatan Allah, di dalam salib ada penderitaan, tetapi di balik penderitaan ada kekuatan, bohong. Berita apa yang kau beritakan? Jadi hari ini yang pertama, engkau tetap teguh berdiri dan berpegang kepada Injil yang murni. Amin. Injil kekuatan Allah yang diberitakan itu adalah salib. Bagi orang Yahudi, bagi orang yang sudah mengenal firman Allah, itu batu sandungan. Bagi orang yang belum percaya, itu kebodohan. Tetapi dalam kitab Roma, Injil itu juga yang bicara tentang salib menyelamatkan orang Yahudi dan juga orang Yunani. Adalah orang-orang yang belum mengenal firman Tuhan dan yang lebih dulu mengenal firman. Amin saudaraku. Saya harap saudara mengerti sampai di sini. Ya, saudara mengerti bukan? Jadi ada orang menolak firman Tuhan, menolak Yesus. Boro-boro juga mau menerima Yesus. Salib aja tidak percaya. Tapi ada juga banyak orang hari ini, sampai hari ini, diselamatkan oleh Injil ini. Amin. Ya, saudara buka lagi itu. Buka saja. Banyak orang yang bersaksi. Meninggalkan agama yang lama. Meninggalkan keyakinan lama. Tanpa harus mendiskreditkan keyakinan lama. Mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Catat ini saudaraku. Kalau engkau dan saya sudah lebih dahulu menjadi orang Kristen, catat ini baik-baik. Engkau dan saya harus tetap teguh berdiri dan berpegang pada Injil yang murni. Amin. Hati-hati,
penyesatan tetap terus akan ada dalam gereja Tuhan. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, gereja harus menjadi garda terdepan. Gereja dan di dalamnya ada pendeta sebagai hamba Tuhan, sebagai penyambung lidah Tuhan, harus mensuarakan kebenaran, bukan menyuarakan kemakmuran. Harus menyuarakan tentang hak penghukuman, mengingatkan orang untuk hidup dalam pertobatan. Amin. Gereja jangan jadikan tempat untuk kau mengumpulkan kekayaan. Gereja bukan tempat untuk kau mengumpulkan harta dan uang, tapi gereja tempat bagimu untuk meminta kebenaran firman Tuhan. Kehidupan pasti akan Tuhan berikan kepada orang yang sungguh-sungguh melayani. Amin. Haleluya. Paskah harus bangkit imanmu. Haleluya. Saya semangat. Semoga kiranya ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Renungan yang kedua, saudaraku, kita kembali pada 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal yang ke-15. Perhatikan ayat yang ketiga dan yang keempat. Saudara perhatikan baik-baik, saudara-saudaraku. Ini mengingatkan kita. Mengingatkan benar-benar dan mengajak kita. Apa itu? Baca dulu kita ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting, ini dia. Saya sampai garis di sini pakai pena, soal kata sangat penting. Telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ini bayangkan, saudara. Jadi kalau ada orang menghapus bohong, benar-benar orang itu jahat. Ya, ialah bahwa Kristus apa? Telah mati karena apa? Dosa-dosa kita. Ini yang tadi saya bilang di awal. Yesus mati karena apa? Dosa kita. Bukan karena dosa Yesus. Tidak ada. Yesus manusia suci, dia orang suci, dia Tuhan. Sesuai dengan kitab suci. Ayat keempat. Bahwa apa? Ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sesuai dengan kitab suci. Jadi Paulus mengutip, membaca, merenungkan dan meyakini Injil yang ditulis Matius, Markus, Lukas dan Yohanes, saudara-saudaraku. Jadi apa yang kedua ini? Perhatikan baik-baik, saudara. Saya ulang kembali, khususnya ayat yang ketiga. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Perhatikan Bapak Ibu, ini perlu mendapat perhatian. Kalau yang pertama, mengingatkan dan mengajak kita untuk tetap teguh berdiri dan berpegang pada Injil. Yang kedua, berjuang keras, mengingatkan dan mengajak kita untuk berjuang keras untuk tidak pernah lagi berurusan dengan apa yang namanya dosa. Amin. Dengan kata lain, kata sederhana, jangan bermain-main dengan dosa. Haleluya, saudara-saudaraku. Renungan Paskah tahun ini mengingatkan dan mengajak kita berjuang keras. Saya pakai kata berjuang keras, saudaraku ya, karena memang perlu perjuangan dan perlu pertumbuhan kuat untuk tidak pernah lagi berurusan dengan yang namanya dosa. Dulu kita pernah pelaku dosa, penikmat dosa, tapi sekarang kita ada pembenci dosa. Amin. Perhatikan, saudara. Yesus mati karena apa? Dosa-dosaku dan dosa-dosamu. Dosaku. Mau lagi kita berurusan dengan dosa? Mau lagi engkau menjahatin orang? Saya ini juga, masih bisa banyak salah. Mau lagi engkau menghina orang lain? Mau lagi engkau serakah dalam hidupmu? Mau lagi engkau selingkuh? Lupakan. Mau lagi engkau meninggalkan Tuhan? Jangan. Lupakan apa yang di belakang. Jangan pernah lagi berurusan dengan apa yang namanya dosa. Kita harus berjuang keras. Amin. Saudara, mari kita buka Yesaya. Yesaya pasal yang ke-59. Yesaya pasal yang ke-59, saudara-saudara. Mari kita buka kitab Yesaya pasal yang ke-59. Saya menunggu Bapak Ibu di rumah yang mungkin membuka Alkitabmu. Kita melihat untuk melengkapi ya, dan sebagai kekuatan firman supaya kita ini
ada pegangannya, ada peringatannya, ada catatannya, baik juga dalam perjanjian lama. Yang tadi saya bilang berjuang keras untuk tidak pernah lagi berurusan dengan yang namanya dosa. Yesaya 59, perhatikan ayat 1 dan 3. Sesungguhnya apa saudaraku? Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Perhatikan ini saudara-saudaraku. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala apa? Kejahatanmu. Kemudian, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Yang pertama, itu sudah diselesaikan oleh Tuhan. Pemisah tadi antara kita dan Tuhan itu kan kejahatan dan dosa. Pemisahan itu sudah ditiadakan oleh darah Yesus di atas kayu salib. Amin. Ya, saudaraku, sebagai kekuatan, informasi, dan bukan sekedar pengetahuan, tapi untuk kita renungkan ini. Ya, jadi benar-benar menghargai kematian Yesus Kristus. Ayat ketiga, sebab tanganmu apa? Cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu apa saudaraku? Mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Nah, saudara perhatikan. Saya renungkan ini saudara. Saudara lihat, perhatikan. Jari, ketiga, perhatikan. Tanganmu cemar oleh apa? Dan pembunuhan kan? Jarimu oleh apa? Kejahatan. Amin. Jarimu oleh apa? Kejahatan. Saudara lihat saya. Ini jari, saudara. Ini handphone. Engkau mengetik sesuatu yang tidak baik dalam status sosial media, akun pribadi, motif atau apa? Itu kejahatan tak? Saya waktu dapat ayat ini dan saya dapatkan dia baca. Iya, ternyata jauh-jauh hari sebelum Yesus datang, 700 atau 600 tahun sebelum Yesus, Yesaya sudah ngomong, pemisah engkau dan Allah itu kejahatanmu. Salah satunya apa? Dia keroknya apa? Nih. Engkau pakai handphonemu, engkau pakai gadgetmu, engkau pakai laptopmu untuk menulis sesuatu yang tidak baik. Kita mau bertobat, amin. Tulislah yang baik, saudara. Yang menyenangkan Tuhan, yang jadi berkat bagi orang lain, amin. Ini perhatikan, tanganmu cemar oleh darah, dan jelas. Tapi yang berbahaya ini, saudara, ini jauh berbahaya juga. Sama bahayanya, bahkan mungkin menurut saya lebih mengerikan. Jarimu oleh kejahatan. Betul nggak, Bu? Betul nggak? Jarimu kejahatan. Saudara lihat. Betapa banyak orang yang jatuh dalam dosa karena hanya main-main handphone, chatting-chatting yang tidak baik dengan orang yang sudah berkeluarga, sudah berumah tangga, jelek-jelekan orang. Apakah itu baik? Saudara, saya mau mengatakan dengan jujur, ya, bahwa semua teknologi yang ada di dunia ini diizinkan Tuhan mempermudah segala sesuatu, mengakses segala sesuatu. Contoh seperti 2 tahun kebelakang kemarin kan ada pandemi, orang bisa ibadah online. Tetapi teknologi yang sama pun orang bisa jadi jahat. Amin. Orang bisa jadi tergantung dari kita semua. Ini pegang ayat firman Tuhan. Ya. Pemisah tadi sudah ditutup oleh darah Yesus di Bukit Golgota. Amin. Jangan sampai saudaraku, setelah Yesus naik ke surga, kita lagi yang membuat jurang pemisah itu. Amin. Oleh kejahatan kita. Demi nama Yesus, mari kita sama-sama menjaga hati dan kehidupan kita agar kita tidak cemar oleh dunia ini, saudara-saudara. Jadi yang kedua, renungan Paskah mengingatkan kita tahun ini untuk kita berjuang keras, ya, berjuang keras, saudaraku, untuk tidak pernah lagi berurusan dengan yang namanya dosa. Boleh saudara tambahkan kejahatan. Jadi saya di tempat lain juga suka mengatakan begitu, hati-hati kalau untuk punya akun Facebook, punya Instagram, TikTok, apa sajalah yang sejenis begitu, ya udahlah, beritakan lagi Injil kok kalau mau di situ, amin.
Jadi pemberita Injil itu media itu dipakai Tuhan. Dan saudara perhatikan banyak orang diselamatkan melalui itu semua. Banyak yang diselamatkan. Semoga kiranya kita menjadi orang yang mau berubah. Oke, yang ketiga. Yang ketiga kita kembali pada 1 Korintus 15. Nah, saudaraku, 1 Korintus 15, saya ajak kita untuk melihat ayat yang ke-10. Ini ayat yang sangat populer. Dan bukan kebetulan ayat ini ada dalam 1 Korintus 15 yang berkaitan konteksnya tentang kebangkitan Yesus. Saya udah pernah berapa kali, udah berapa puluh kali di tempat lain pun saya pernah khotbahkan ini dan mengingatkan ini. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Jadi renungan Paskah kita yang ketiga. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepada Bapa tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan apa, saudaraku? Kasih karunia Allah yang menyertai. Saudara perhatikan. Yang ketiga, renungan Paskah tahun ini mengingatkan dan mengajak kita untuk menghargai kasih karunia Allah dengan kita setia melayani Tuhan. Menghargai kasih karunia Allah untuk setia melayani Tuhan. Katakan amin. Saya dari tempat ini kepada kita semua dan yang menonton khotbah ini, tidak pernah bosan-bosan untuk berkata setia melayani Tuhan dengan bentuk kita menghargai kasih karunia Allah. Bentuknya melayani Tuhan. Jadi yang ketiga, menghargai kasih karunia Allah untuk setia melayani Tuhan. Saudara lihat Paulus. Artinya ada orang yang menyanyiakan kasih karunia Allah. Paulus itu berjuang habis. Nyawanya, hidupnya diberikan untuk Tuhan, saudara. Dan juga karena dia terbeban dengan jiwa-jiwa. Sebagai pelengkap, ayat ini firman Tuhan sebagai ayat yang terakhir untuk Galatia pasal 2. Untuk melengkapi poin yang ketiga ini, mari sama-sama kita buka. Ayat ini populer banget, saudara. Dan ayat ini harus benar-benar menjadi menjiwai hidup kita. Dan ayat ini saya sangat linear atau garis lurus sama dengan 1 Korintus 15 ayat 10 tadi. Galatia 2 mulai ayat 19. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Supaya apa, saudaraku? Supaya aku hidup untuk Allah. Ini dia orang yang menghargai kasih karunia Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Nah, saudara, ini bicara tentang bentuk satu contoh. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Dengan Kristus. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Ayat 20. Namun, apa? Aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh apa, saudara? Oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Tuhan, maka apa? Sia-sialah kematian Kristus. Lengkap. Ini satu paket komplit, saudara. Korintus katakan dalam Korintus, kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, sia-sialah kita jadi pengikut Yesus. Sia-sialah kita pengikut. Paulus secara pribadi menjelaskan kembali dalam kitab Galatia ini. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Dia tidak pernah menolak kasih karunia Allah. Sebagai bentuknya apa, saudara? Saudara lihat, baca. Perjanjian baru 70% lebih suratan Rasul Paulus. Ya, saudara baca perjalanan hidupnya, pelayanannya, dedikasinya, dan loyalitasnya sebagai hamba Tuhan kepada Yesus. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sia kematian
Saudara perhatikan. Hari ini saudara-saudaraku, saya mau berkata kepada kita semua. Kalau engkau benar-benar percaya Yesus mati di atas kayu salib, maka engkau dan saya mati bersama dengan Tuhan. Mau tidak? Seperti Paulus bilang. Paulus katakan begini, aku telah disalibkan dengan Kristus. Saudara, kita selalu suka ngomong seperti Paulus, aku hidup untuk Allah. Aku hidup untuk Tuhan, aku mati untuk Tuhan. Tapi mau nggak engkau disalibkan bersama dengan Tuhan? Artinya apa? Menanggalkan segala percintaan dunia, meninggalkan sesuatu yang bisa menghambat iman dan pelayanan kita, kasih kita kepada Tuhan. Amin. Saya selalu kasih contoh yang paling mudah saja, saudaraku. Ada orang muda kaya yang pernah berjumpa dengan Yesus. Dia kaya dan dia berkata, bagaimana supaya aku boleh hidup yang kekal, Tuhan? Satu yang belum kau lakukan, kau kaya, pulang, jual hartamu dan bagikan kepada orang miskin. Dia tidak memaham gitu. Ini bukan berarti saudara kaya, saudara jual semua harta saudara dan saudara jadi pendekar. Bukan itu. Bukan. Tapi hatimu, hati orang ini sudah terikat dengan sesuatu yang fana. Dalam hal ini kekayaan. Dia menjadi orang yang pelit, orang yang kikir, orang yang tidak mau berbagi, tidak ada kemurahan hati dalam hidupnya, dan bagi dia hartanya adalah Tuhannya. Sekarang dari tempat ini, saya mau berkata kepada saudara, tidak berdosa kita menjadi orang kaya. Amin. Tetapi menjadi berdosa kalau hatimu terikat dengan kekayaan. Itulah sebabnya saudara-saudara berkata, kalau engkau hidup untuk Allah, engkau melayani kepada Tuhan, maka izinkanlah hidupmu dan hidupku untuk sama-sama kita disalibkan bersama dengan Yesus. Artinya, kita meninggalkan segala hal-hal yang tidak menyenangkan kita. Dan saya sudah selalu singgung hal seperti itu. Saya kembalikan kepada kita semua, saudara. Waktu yang tersedia tidak banyak. Waktu tidak banyak. Kematian dan kebangkitan Yesus harus membawa satu pengharapan dalam hidup kita. Kalau setiap tahun kita hanya cuma sekedar merayakan, tidak mengerti, tidak tahu, tidak mau melakoni, apalah artinya kita ikut Tuhan, saudara? Ya, kita harus tanggalkan. Anak Allah rela mati di atas kayu salib, menebus dosa kita. Hari ketiga dia bangkit. 40 hari kemudian dia naik ke surga, saudara-saudara. 10 hari setelah dia naik ke surga, Roh Kudus tercurah di kamar roti di Yerusalem. Lihat perjalanan ini sungguh fenomenal. Dan nanti akan diakhiri dengan kedatangan yang lebih kedua. Di sanalah hidupmu dan hidupku akan terbuka di hadapan Tuhan. Dan saya berdoa, saya mengajak jemaat Tuhan yang Tuhan izinkan untuk saya layani. Dan siapapun yang menonton khotbah ini, mari kita tetap teguh berdiri dan berpegang pada Injil yang murni. Berjuang keras untuk tidak pernah lagi berurusan dengan yang namanya dosa dan menghargai kasih karunia Allah untuk setia melayani Tuhan. Di sanalah engkau benar-benar menghargai pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Selamat Paskah. Paskah tahun ini membuat kita semakin hari lebih mengasihi dalam hidup percaya kepada Allah. Tidak ada yang sia-sia di dalam Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita. Tuhan menolong kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya.
masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan